Apakah kalian pernah dengar cerita Mike Tyson, petinju legendaris yang pernah menghasilkan lebih dari 4,5 triliun rupiah sepanjang karirnya? Tapi tahukah kamu, dia pernah bangkrut dan terlilit utang sebesar 450 miliar. Kok bisa? Ini bukti nyata. Sebanyak apapun uang yang kamu hasilkan, kalau kamu nggak bisa mengelolanya, kamu tetap bisa jatuh miskin. Nah, sekarang aku mau tanya, menurut kalian uang itu apa? Sekedar alat tukar yang datang dan pergi, atau sesuatu aset yang harus kita jaga dan kita kelola dengan baik? Ilmu keuangan yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Ada satu ilmu yang nggak pernah diajarkan di sekolah, tapi menentukan nasib finansial kamu seumur hidup, yaitu ilmu tentang uang. Tanpa ilmu ini, kamu bisa kerja keras sepanjang hidup, tapi tetap terjebak dalam siklus gaji ke gaji. Bahkan bisa bangkrut seperti Mike Tyson yang pernah menghasilkan 4,5 triliun, tapi akhirnya terlilit utang 450 miliar. Nah, di video kali ini, aku akan bocorin 3 ilmu tentang uang yang harus kalian tahu. Kalau kamu mengabaikan ini, bersiaplah untuk terjebak dalam kemiskinan finansial seumur hidup. So, tonton sampai habis, karena video ini bisa mengubah cara pandang kamu terhadap keuangan. Ilmu yang pertama yaitu uang adalah alat, bukan tujuan. Banyak orang yang terjebak dalam mindset cari uang sebanyak-banyaknya, tapi mereka lupa bahwa uang itu cuma alat, bukan tujuan hidup. Contohnya, kamu kerja keras buat beli mobil mewah, tapi akhirnya malah stres karena cicilannya bikin keuanganmu jadi jebol. Padahal kamu paham bahwa uang adalah alat, maka kamu harusnya lebih bijak dalam menggunakannya. Jadi sebelum kamu sibuk cari uang, tanya ke diri sendiri apa tujuan finansialmu. Apakah itu sekedar punya rumah, kebebasan finansial, atau bisa pensiun di usia yang muda? Dengan memiliki tujuan yang jelas, maka kamu akan lebih mudah untuk mengelola keuangan. Ilmu kedua yaitu kelola pengeluaran, jangan hidup dari gaji ke gaji. Di Amerika Serikat, 78% orang hidup dari gaji ke gaji. Dan di Indonesia, angkanya nggak jauh beda. Bayangkan, tanggal 1 gajian 10 juta, tanggal 3 tinggal 1 juta. Dan itu harus cukup sampai akhir bulan. It's just like running in circles. Kerja keras tapi nggak maju-maju. Nah, terus solusinya gimana? Ada 3 cara untuk keluar dari siklus ini. Berikut 3 langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini. Yang pertama, catat semua pengeluaran. Nah, ini merupakan langkah yang paling basic, yaitu kamu harus bisa mencatat kemana aja uangmu pergi. Jadi dengan mencatat pengeluaran ini, kamu bisa tahu kebutuhan apa yang memang benar-benar penting untuk dirimu atau kebutuhan yang bersifat konsumtif. Catat aja semua pengeluaranmu, mulai dari makan, transportasi, bahkan sampai hiburan, seperti menonton bioskop atau nonton konser. Yang kedua yaitu buat anggaran atau budgeting. Tentukan berapa banyak uang yang boleh keluar setiap bulannya. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, kurangi nongkrong-nongkrong di kafe yang mahal atau batasi beli-beli barang yang nggak penting. Dan yang terakhir yaitu menabung dan menghemat uang. Aku bakal bacain sedikit tentang buku Psychology of Money, khususnya pada bab 10. Pada bab 10 ini, kita akan fokus membahas tentang pentingnya menabung uang. Pada tahun 1970-an, dunia mengalami krisis minyak di mana pemerintah mulai kesusahan untuk mencari dan mengambil minyak. Nah, tapi untungnya pemerintah berhasil mengatasi permasalahan ini. Solusinya bukan mencari dan menemukan lebih banyak minyak, ataupun membuat teknologi yang lebih jago untuk mengambilnya dari bawah tanah. Tetapi solusinya adalah dengan membuat mobil, pabrik, dan rumah yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, sehingga kita bisa lebih menghemat penggunaan minyak. Ketika dunia ingin menumbuhkan kekayaan energi, caranya adalah bukan dengan menambah energi yang kita miliki, melainkan dengan mengurangi energi yang dibutuhkan. Contoh lain yaitu terkadang kita seringkali bekerja keras, bahkan sampai mati-matian hanya untuk mencari tambahan gaji yang mungkin hanya sebesar 10% dari gaji utama kita. Atau mungkin kalian sibuk mikirin investasi, gimana caranya agar aset kalian bisa memiliki return 10% lebih besar dari gaji kalian. Tapi tanpa kalian sadari, hanya dengan mengepres pengeluaran yang nggak penting, mungkin kalian bisa menghemat gaji kalian bahkan sebesar 20-30%. Nah, di sini aku mau menekankan kalau menabung itu dampaknya nggak main-main. Kita nggak bisa terus-menerus menambah penghasilan supaya mendapatkan lebih banyak uang. Tapi ada kalanya kita harus mengepres pengeluaran dan tidak lupa untuk menyiapkan dana darurat maupun tabungan untuk hari tua. Ilmu yang ketiga yaitu bangun aset, jangan cuma konsumtif. Banyak orang terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Beli barang mahal tapi nggak punya aset yang bisa menghasilkan uang. Contohnya kalau kamu punya gaji 10 juta, mungkin seringkali kalian menghabiskan uang itu hanya untuk membeli kebutuhan yang konsumtif seperti nongkrong di kafe atau beli barang-barang yang nggak penting. Padahal uang 10 juta itu bisa kamu alokasikan sebagai investasi ataupun bisnis sampingan. Apalagi kita tahu kalau uang itu terus dicetak, baik rupiah yang mengalami inflasi terhadap dolar maupun dolar sendiri yang mengalami inflasi juga. Rupiahnya dicetak dan dolarnya juga dicetak.
Maka dari itu, di sini penting banget buat investasi. Tapi tetap ingat kalau investasi itu butuh ilmu, jangan sekedar FOMO atau hanya ikut-ikutan. Melakukan investasi tanpa fundamental yang kuat akan menyebabkan kerugian yang besar. Prinsipnya sederhana, jadikan uangmu bekerja untukmu. Mulailah dengan investasi kecil-kecilan di aset yang relatif lebih aman, seperti reksadana, emas, atau Bitcoin. Kalau saran dari aku, aset terbaik adalah Bitcoin, karena dalam 10 tahun terakhir ini, Bitcoin memberikan return yang luar biasa bagi para investor jangka panjang. Jadi kalau kamu ingin investasi yang jangkanya panjang, aku menyarankan untuk investasi di Bitcoin. Tapi tetap do your own research. Kalau memang menurutmu bagus, silakan investasi di Bitcoin. Tapi kalau kalian memiliki aset yang lebih paham seperti emas ataupun reksadana, itu bisa menjadi opsi alternatif. Selain itu, aku juga akan menjelaskan pentingnya investasi yang lagi-lagi aku dapetin dari buku Psychology of Money. Yang lebih penting dari sekedar investasi adalah memahami bunga majemuk atau compound interest. Banyak orang nggak sadar bahwa meskipun return investasimu cuma 10% per tahun, tapi kalau kamu paham compounding, maka hasilnya bisa luar biasa di masa depan. Albert Einstein pernah bilang, bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Yang memahaminya akan mendapat keuntungan, yang tidak memahaminya akan membayarnya. Misalnya, kamu investasi sebesar 1 juta rupiah per bulan dan mendapatkan return 10% per tahun. Nah, dalam 20 tahun, uangmu nggak cuma 240 juta, tapi bisa tumbuh hingga 700 juta karena efek dari bunga berbunga. Jadi, jangan pernah meremehkan return dari investasi, walaupun hanya 10% per tahun. Kalau kamu konsisten, maka uangmu akan terus digulung hingga menghasilkan hasil yang luar biasa setelah bertahun-tahun. Intinya jangan cuma kerja untuk uang, tapi buatlah agar uang yang bekerja untukmu. Mulailah belajar investasi sekarang dan lihatlah hasilnya setelah bertahun-tahun. Jadi kesimpulannya yaitu, yang pertama, uang adalah aset, bukan tujuan. Jadi tetaplah fokus pada tujuan finansialmu dan jangan terlalu mengejar uang. Yang kedua yaitu, kelola pengeluaranmu, jangan hidup dari gaji ke gaji. Dan yang terakhir yaitu bangun aset dan investasikan uangmu untuk masa depan. Kalau kamu mengabaikan ilmu ini, maka bersiaplah untuk terjebak dalam kemiskinan seumur hidup. Tapi kalau kamu mulai beraksi sekarang dan mengubah mindsetmu, maka kamu bisa meraih kebebasan finansial. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe ke channel Satu Langkah Sukses untuk video-video edukasi lainnya. So, sampai jumpa di video berikutnya.